Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah banyak yang sudah berkumpul. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian yang telah memilih topik swasta pada kegiatan hari ini ya. Bapak Ibu yang belum on cam, saya persilakan untuk bisa on cam sebelum kita akan memulai kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, saya persilakan untuk on cam dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan. Namun apabila dari Bapak Ibu berkendala untuk on cam, saya persilakan juga untuk off cam. Tapi apabila bisa on cam, saya mohon bantuannya dari Bapak Ibu bisa on cam. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya yang belum bergabung, saya izin untuk memperkenalkan kembali, saya Olivia dari tim Narasio Data yang akan membantu kegiatan moderator pada topik swasta yang nantinya akan ada pembicara kita, mungkin dari Bapak Ibu juga sudah melihat untuk flyernya gitu ya. Di sini ada Mbak Afifa atau pembicara kita hari ini. Oke, mungkin sebelum dimulai kegiatan hari ini, saya izin untuk membacakan agenda pada kegiatan hari ini. Untuk agenda di breakout room, nanti langsung dimulai oleh Mbak Afifa selaku dari pembicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tanya jawab. Kemudian akan ada sesi foto bersama di masing-masing breakout room. Kemudian nanti juga akan ada testimoni yang berhadiah gitu ya. Jadi dari Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Oke, mungkin itu saja pengenalan awal dari saya. Selanjutnya saya izin untuk memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Kak Afifa gitu ya. Untuk Kak Afifa mungkin dari tim Mas, apakah bisa dibantu di PIN? kok masuknya ke swasta? Oh iya, baik. Dari tim Narasio Data apakah bisa dibantu? Boleh tahu untuk atas nama Bapak siapa ya? Karena di sini tidak terlihat. Oke. Dari mohon maaf, apakah yang tadi Bapak sudah, yang on mic tadi sudah terselesaikan? Apakah sudah dibantu oleh tim untuk pindah? Izin Oke, konfirmasi baik Kak. karena Eh, ya Kak Putri. aku tadi belum pindah sih. Kayak tapi kalau dilihat dari rename-nya itu udah nggak ada. Itu aja. Thank you. Oke, baik terima kasih Kak Putri untuk konfirmasinya. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, ini saya panggilnya teman-teman gitu ya, biar mudah semuanya gitu. Selamat pagi dan pada hari ini kita akan langsung saja masuk ke topik swasta yang akan dibawakan oleh Kak Afifa Widianti atau biasa disapa akrab dengan Kak Afifa yang merupakan seorang profesional sudah lebih dari 3 tahun sebagai seorang analisa data dan juga beliau merupakan lulusan dari Universitas Bina Nusantara dalam program studi Computer Science dan juga statistika. Di dalam kegiatan, di dalam waktu berkuliah gitu ya, Kak Afifa juga sangat aktif dalam berorganisasi dan beliau juga menjadi ketua himpunan dalam statistika, dalam himpunan mahasiswa statistika di Bina Nusantara. Mungkin itu saja perkenalan awal dari saya. Mungkin nanti dari Kak Afifa selaku pembicara bisa memperkenalkan lagi. Mungkin tadi saya ada salah kata gitu ya. Untuk Kak Afifa, saya persilakan untuk bisa langsung dimulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Olive. Selamat pagi rekan-rekan, Mas Mbak dan teman-teman semua. Di pagi dan hari Sabtu, terima kasih banyak sudah join ke ruangan ini. Saya izin share screen.
Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Kak Afifa Sudah. bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih banyak. Saya ulangi, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya melihat teman-teman berantusias untuk mengikuti kelas pada pagi hari ini tentang bagaimana caranya kita ingin menaikkan profitability atau meningkatkan keuntungan dari bisnis kita atau perusahaan yang saat ini kita sedang jalani dengan data, yaitu business intelligence dan analytics seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afifa. Saat ini saya merupakan ketua komunitas data, yaitu Data Science Indonesia. Dan saat ini juga saya bekerja sebagai data analis di salah satu perusahaan. Dan sebelumnya juga pernah bekerja di salah satu unicorn di Indonesia, yaitu Tokopedia. Dan semoga em, semua yang ada di materi pada pagi hari ini akan berkesan dan Mas Mbak sekalian akan enjoy dengan materi pagi hari ini. Kemudian juga saya pada saat berkuliah, saya berkuliah di Bina Nusantara atau biasa kita sebut BINUS, dengan jurusan Computer Science atau Teknik Informatika dan Statistika. Ya, sebelumnya juga saya merupakan ketua umum untuk komunitas juga di lingkungan kampus atau himpunan statistika di BINUS. Ya, kurang lebih seperti itu. Salam kenal semuanya. Dan saya harap Mas Mbak sekalian semua aktif di kolom chat. Jadi supaya kita semua berkenalan. Supaya kita semua berkenalan seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya karena kita ingin berkenalan lebih dekat. Jadi silahkan dibuka menti.com-nya atau di-scan barcode yang ada di layar. Jadi saya ingin berkenalan juga dengan teman-teman dengan bantuan Menti. Jadi silahkan buka menti.com dengan kode 89871728. Oke. Ntar kita ya. Oke. Semoga sudah ada yang join ya. Oke. Oke. Ini harus scan barcode lagi ya? Ini di sini instruction. Ada yang belum bisa untuk membuka menti.com-nya? Mas Alex? Ya, di sini tampilannya barcode. Tampilannya masih di depan ya? Depan layar ya? Masih menti.com, betul? Oh, kita komputer ya. Tampilannya di tampilan barcode. Ya, tampilan barcode. Ya, semuanya tampilan barcode. Apakah Oh, semuanya iya. sudah? Iya. Terima kasih Mas Alex. Siap. Ini udah berarti. Sudah masuk ke menti.com-nya. Apabila Mas Mbak sudah semua join ke menti.com atau Mentimeter biasa kita sebut, silahkan di scan barcode-nya, kemudian dimasukkan kode atau bisa scan langsung atau buka menti.com lalu masukkan kode. Oke. Sepertinya sudah ya. Mari kita lanjutkan. Oke. Saya ingin mengetahui apa background dari Mas Mbak sekalian yang ada di sini. Misalnya apakah backgroundnya dari em, Menkominfo atau edukasi, oke. Mahasiswa, oke. Ada lagi? Mahasiswa, oke. Oh, IKN, baik. Otorita IKN ya, oke. Mahasiswa. Bisnis strategi, oke. Akademik, karyawan swasta, mahasiswa,
mahasiswa S2. Oke. Full stack developer. Oh, ini sambil berkuliah, sambil bekerja ya. Oke. Ada yang dari dosen, baik. Ada mahasiswa, kemudian education, mahasiswa data science, karyawan swasta. Ada juga mahasiswa S2. Oke. Mahasiswa data science. Oke. Sudah cukup banyak ya. Oke. Ada data analis, ada biro jasa, karyawan swasta. Oke. Terima kasih Mas Mbak sudah terbayang. Jadi kita ada yang dari mahasiswa, ada yang saat ini bekerja, ada ya juga yang saat ini bekerja di sektor publik ya. Oke, kita next. Domisili. Boleh diberitahu domisili dari Jakarta atau dari Bandung, Jawa Barat atau dari mana? Jakarta Selatan, Semarang, Malang. Oke, ada dari Surabaya, Bandung. Oke, Jambi, Palembang, Jakarta, Semarang, Ukraina. Wah, jauh ya. Kupang. Oke, ada dari Surabaya, ada dari Tangerang. Oke. Ada dari Medan. Oke. Lamongan, ITS. Oke, Jawa Timur. Oke. Jauh aku. Wah, ini yang jauh dari mana nih? Oke. Ya, Banyuwangi. Oke. Ada yang dari IKN. Oke, ada dari Kediri, Kendari. Wah, luas ya. Kita ada dari Sumatera, ada dari Pulau Jawa juga, dari Pulau Kalimantan, luar biasa. Dari NTT ya, Nusa Tenggara, luar biasa. Salam dari Binjai. Oke, ada dari Binjai juga ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Mbak. Sebagai informasi, jadi ini adalah word cloud. Ini juga salah satu tools yang digunakan oleh teman-teman data atau teman-teman analytics untuk mencari kata yang paling sering muncul. Jadi makanya yang paling besar nih Surabaya, Semarang, Kupang. Ini adalah yang paling banyak. Seperti itu. Oke. Siap. Kita lanjutkan. Ya, boleh dipilih. Sekarang saya ingin mengetahui berapa usia Mas Mbak saat ini. Oke. Oke. Wah, 18 sampai 25. Ada yang 26 sampai 35 tahun. Oke. Belum ada yang di bawah 18 tahun ya. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Silahkan diinformasikan usianya. Oh, oke. Ada satu yang 18 tahun, di bawah 18 tahun. Berarti 17 tahun ya usianya ya saat ini. Oke. Yang paling banyak ada di 18 sampai 25 tahun. Berarti ada yang dari mahasiswa atau saat ini sedang bekerja. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Mbak sekalian. Jadi kita tahu ya, usia yang paling banyak ada di 18 sampai 25 tahun dan 36 sampai 45 tahun. Dan ini adalah salah satu visualisasi yang digunakan tim analytics juga apabila ingin mengetahui jumlah, yaitu menggunakan bar chart atau diagram batang, biasa kita sebut. Oke. Ya, selanjutnya saya ingin mengetahui juga apa ekspektasi Mas Mbak dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Apakah ada ekspektasi yang mendasar atau ekspektasi yang spesifik? Mungkin boleh diberitahu di sini karena ini adalah anonimus.
Oke, menambah wawasan, belajar, improvement, insights. Oke, mengetahui data science. Baik. Belajar. Oke, menambah insights, improvement. Oke. Business improvement ya. Oke. Lalu menambah insights. Baik. Ada lagi? Oke. Memahami aplikasi dari BI. Oke. Mencari data intelligence. Oke. Memahami aplikasi BI. Oke. Ya. Disuruh dosen. Baik. Oke. Jadi setelah dari materi hari ini, apakah diminta untuk membuat summary begitu dari dosennya? Paham prompting AI, oke. Improvement, weekend produktif, buat karya tulis, nice. Oke. Mendapatkan tips untuk BI, oke. Ada lagi yang selain belajar, improvement, insight, menambah wawasan? Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih banyak Mas Mbak sudah memberi tahu dari mulai usia, domisili, kemudian ekspektasi pada pagi hari ini dalam mengikuti webinar terkait BI dan analytics begitu ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut. Terima kasih banyak Mas Mbak yang sudah berpartisipasi dalam Mentimeter. Jadi saya juga bisa membayangkan apa yang diekspektasikan Mas Mbak dan semoga materi pada pagi hari ini menjadi salah satu bahan untuk belajar dan kita semua sama-sama belajar. Jadi saya belajar, Mas Mbak sekalian juga sambil belajar. Seperti itu. Oke. Ya. Kita lanjutkan materinya. Oke, jadi kita mulai dari hal yang ingin saya ceritakan terlebih dahulu. Karena kita berangkat dari sebuah bisnis, kita berangkat dari sebuah masalah. Jadi sebetulnya data itu awal mulai dari mana? Data itu mulai dari sebuah masalah. Yang dimana sebetulnya sebuah hal yang baik itu juga ada masalahnya, gitu. Jadi saya coba lihat di sini. Jadi ada seorang direktur utama dari perusahaan yang bernama Indomie. Jadi perusahaan Indomie ini adalah perusahaan minimarket begitu ya. Yang jadi CEO-nya atau direktur utamanya adalah Setia yang berusia 35 tahun. Dan pada tahun 2020 Setia ternyata di dalam toko Setia ini atau toko Indomie ramai sekali, semua orang belanja di sana. Dan ternyata luar biasa antusias masyarakat terhadap toko yang dimiliki oleh Setia ini, yaitu toko Indomie. Dan ternyata tahun 2025, yaitu tahun ini, pada saat Setia usia 40 tahun, tokonya sepi, semua tidak ada yang beli. Ya, jadi bingung sekali Setia kenapa hal ini bisa terjadi, gitu ya. Dari tahun ke tahun turun lagi, turun lagi. Lalu Setia ingin akan berencana pada saat ini untuk mengevaluasi bisnisnya. Yang dimana saat ini juga Mas Mbak ada yang dari karyawan swasta yang mungkin diminta oleh manajer atau diminta oleh leader memperbaiki bisnis. Dan bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga pada saat masuk ke perusahaan, apabila kita ingin menjadi salah satu tim data atau tim data analytics, data scientist, dan lain sebagainya, pasti tujuannya ingin mengevaluasi bisnis dari mulai kita ingin mengoptimasi bisnisnya atau kita ingin mengoptimalisasikan pekerjaan dari karyawan-karyawannya. Seperti itu. Oke, jadi sebetulnya
kenapa Setia harus mengevaluasi bisnisnya? Karena memang tujuan awal Setia itu ingin mengevaluasi bisnis. Tapi kita harus tahu dulu sebetulnya bisnis itu ada apa saja, tipenya seperti apa. Oke, jadi ada dua tipe bisnis, yaitu dinosaurus business dan sea business atau connected business. Jadi kalau dinosaur ini adalah sebuah bisnis yang sangat konvensional, yang seperti contoh toko buku. Kalau misalkan teman-teman atau Mas Mbak sekalian pernah ke toko buku di Jakarta khususnya daerah Senen. Jadi saya cukup sering. Jadi saya sekarang domisili di Jakarta, dan pada saat saya bersekolah, pada saat saya SMP, saat saya SD, saya suka diajak ke sana. Saya suka diajak untuk membeli buku bersama orang tua saya. Pada saat itu tokonya cukup besar, tokonya logo merah pada saat itu. Waktu itu ramai, tapi waktu saya SMA itu udah mulai sepi. Jadi waktu pas saya SD SMP itu ramai sekali. Saya suka sekali beli buku, kemudian saya juga suka beli pensil di sana, alat tulis dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2023 tutup gitu ya. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Karena yang pertama memang dinosaur bisnis ini adalah bisnis yang konvensional, bisnis yang tidak ada keterikatan terhadap online begitu ya. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa toko-toko buku di Indonesia yang saat ini tokonya sangat besar. Di dekat rumah saya juga ada yang kita biasa lihat toko buku G ya, toko buku G yang sangat luar biasa besarnya, dan saat ini juga sudah mulai bertransformasi menjadi si bisnis yang sebelumnya merupakan dinosaur bisnis seperti itu. Nah, kemudian ada provider atau telco konvensional. Jadi waktu saya sekolah, kalau misalkan Mas Mbak pernah menyadari ada satu provider yang dimana provider tersebut punya telepon genggam. Jadi telepon genggamnya nggak bisa kamera, hanya bisa SMS dan telepon. Pada saat saya sekolah, saya nggak boleh pakai handphone berkamera, saya nggak boleh pakai handphone yang ada internetnya pada saat itu. Jadi saya harus pakai handphone tersebut. Tapi waktu pas saya SMA, itu udah nggak ada. Itu handphonenya sudah hilang karena memang ternyata perusahaannya sudah berhenti beroperasi seperti itu. Dan itu merupakan salah satu contoh provider atau telco yang konvensional, yang dimana kita sekarang punya telco yang sudah masuk ke si bisnis, salah satunya T ya. Kita tahu ya telco yang sudah mulai naik yaitu telco yang T, X, dan I begitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk dinosaur bisnis. Dan selanjutnya adalah si bisnis atau connected business, yang dimana bisnisnya itu menjaring. Apa itu maksudnya menjaring begitu ya? Jadi bisnisnya itu cukup kuat dari sisi yang pertama. Kita bisa lihat bisnisnya itu internet base, atau kita bisa sebut sudah bertransformasi digital, sudah ada inovasi dan lain sebagainya. Salah satu contoh atau ini adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan atau Faang. Jadi Faang adalah singkatan dari beberapa perusahaan, ada 5 perusahaan ya. Salah satu ada Facebook, kemudian ada Google, ada Netflix seperti itu. Jadi kita biasa sebutnya adalah Faang. Jadi FAANG seperti itu. Itu adalah dinosaur business dan si business. Lalu use case-nya seperti apa? Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa di telco konvensional, kemudian juga ada dari yang pertama adalah telco konvensional yang kita bisa lihat di sini. Ternyata gitu ya, untuk telco konvensional ini pengaruh untuk tutupnya itu besar apabila tidak mengikuti zaman. Seperti halnya yang ada di sini. Jadi menurut Fortune, yaitu perusahaan telco atau telco company secara global kehilangan revenue sebesar 5,8 miliar rupiah gitu ya. Selanjutnya, dan yang kita lihat juga di sini
kita tahu bahwa kita sudah jarang teleponan menggunakan nomor HP. Kalau misalkan kita telepon pakai nomor HP biasanya karena internetnya lagi nggak ada. Misalkan, aduh kok nggak bisa dihubungi teman kita atau rekan kita, makanya kita langsung mencoba untuk menghubungi via telepon. Nah, di sini kita tahu bahwa telepon atau SMS itu sudah mulai turun. Demand atau permintaan dari telepon dan SMS itu sudah mulai turun. Bahkan SMS itu biasanya kita gunakan untuk internet banking atau misalkan OTP, yang dimana sekarang OTP juga sudah bisa masuk lewat WhatsApp, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah adanya kenaikan tower 4G dan 5G yang dimana orang-orang atau masyarakat lebih atau ingin sekali menggunakan internet karena dapat terhubung dari yang sangat jauh dengan harga yang cukup terjangkau, seperti itu. Namun adanya kenaikan lain begitu ya dari sisi digitalisasinya, yaitu YouTube. Mungkin teman-teman kalau menyadari kita kalau misalkan lagi ingin mencari referensi selain kita juga buka AI, generatif AI, tapi kita juga pasti ingin mendapatkan entertainment atau kita ingin mendapatkan sebuah informasi baru yang berupa video. Carinya nggak dari TV begitu ya sekarang, malah justru lebih banyak lewat YouTube, semua ada di YouTube. Bahkan misalkan ada salah satu portal berita itu sudah upload di YouTube atau bahkan live di YouTube seperti itu. Jadi adanya kenaikan demand dari YouTube, kemudian hal lainnya ya selain YouTube, kemudian ada juga Spotify yang biasa untuk mendengarkan lagu seperti itu. Dan yang terakhir juga content creation-nya naik ya. Jadi konten-konten yang dibuat oleh masyarakat itu juga mulai naik, yang dimana memang dibantu oleh teman-teman atau dibantu oleh perusahaan telco seperti itu. Jadi kita bisa bilang bahwa kenaikan pengguna handphone atau mobile phone atau smartphone tidak menaikkan keuntungan telco. Kenapa? Karena permintaan dari telekomunikasi untuk telepon dan SMS itu menurun di di terus-menerus. Jadi mulai dari sekarang pun turun terus-menerus begitu ya. Lebih banyak orang yang ingin menggunakan internet. Ya, kita akan lihat di dua contoh ini begitu ya. Yang pertama adalah perusahaan besar di China, yaitu ByteDance. Luar biasa memiliki keuntungan yaitu sampai dengan 110 billion US dollar. Jadi luar biasa besar, dan Apple yang juga merupakan perusahaan connected business begitu ya, sudah mencapai 383 billion USD, yang dimana ini angka yang sangat luar biasa besar, yang dimana yang kita ketahui juga, kita lihat bisnis ini merupakan bisnis yang internet based atau yang memang menjual teknologi. Dari mulai ByteDance kemudian Apple itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjual teknologi. Lalu apa kesamaan kedua bisnis tersebut gitu ya? Yang mereka gunakan adalah digitalisasi data. Kenapa kok saya bisa bilang digitalisasi data? Karena memang sebuah bisnis atau yang kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang saat ini kita lihat adanya digitalisasi data, yang dimana ketika ingin mengambil keputusan, ketika ingin mengambil suatu keputusan-keputusan baru, misalkan Apple ingin mengeluarkan handphone yang paling baru, saat ini ada iPhone 16, mungkin tahun 2025 akan mengeluarkan iPhone 17, yang dimana tim iPhone akan berusaha untuk melakukan research kepada pengguna, kemudian melihat data yang mereka miliki, lalu mereka gunakan sebagai mengambil kesimpulan dari untuk membuka market baru atau mendapatkan demand atau permintaan baru dari suatu handphone yang mereka keluarkan seperti itu. Ya. Itu dia. Kenapa kita harus mempergunakan digitalisasi data?
Karena menurut Gartner tahun 2023, di 2025 sekitar 80% organization untuk menskalakan digital business itu akan fail, begitu ya. Kenapa? Karena kita perlu memodernisasi dari sisi datanya atau data governance. Data governance adalah suatu data yang dilindungi seperti itu, data privacy dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara Indomie atau perusahaan Setia ini mengimplementasikannya? Sama halnya dengan si bisnis dan dinosaur bisnis. Jadi Setia ini saat ini sedang ada di dinosaur bisnis dan saat ini ingin mengimplementasikan bisnisnya untuk menjadi digital atau setidaknya bisa meningkatkan profitability atau keuntungannya dari sisi datanya. Karena memang setiap harinya adanya permintaan dari pelanggan dan lain sebagainya, agar ketika ingin membuat stok baru atau misalkan jadi permintaan-permintaan konsumen itu dapat terpenuhi oleh Indomie seperti itu. Menggunakan apa? Menggunakan business intelligence dan analytics. Jadi sebetulnya business intelligence dan analytics itu apa? Jadi memang sebetulnya yang saya sudah sampaikan di awal, proses analisis ini adalah proses yang dimana kita ingin mengekstraksi atau ingin mendapatkan polanya, trennya, kemudian kita ingin mendapatkan atau kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik agar suatu bisnis atau suatu tujuan kita tercapai. Dan tipe-tipe analytics ini ada 3. Dan apa saja tipe-tipe analytics-nya, dan salah satunya yang kita akan pelajari adalah descriptive analytics, yang dimana descriptive analytics ini ingin memahami pola dari masa lalu atau data yang sudah kita miliki. Namun ada juga analytics yang kita gunakan, begitu ya. Yang hal lain selain descriptive analytics, yaitu predictive analytics, yaitu memprediksi tren di masa depan. Misalkan kita ingin kira-kira profitability di tahun depan itu kita seperti apa agar target perusahaan kita akan naik, seperti itu. Kemudian prescriptive analytics, yang dimana di prescriptive ini memberikan solusi berbasis data. Jadi kita memberikan teori sudut pandang baru yang berdasarkan data, seperti itu. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu kasus dari Indomie atau tokonya Setia. Jadi Setia sudah mulai menyadari bahwa bisnisnya mengalami penurunan yang cukup dengan jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar 25% dalam 6 bulan terakhir. Sangat luar biasa, dan ternyata sebetulnya Setia ini sudah memiliki datanya. Setia sudah ada datanya, kemudian hanya saja Setia hanya perlu untuk menganalisanya saja karena datanya masih mentah, seperti halnya melihat order ID, kemudian ada customer ID, kemudian ada country, ada negaranya, ada kotanya, ada regionnya, dan seterusnya, dan bisa lihat salesnya berapa, kuantitinya berapa. Oke, sekarang kita bisa ambil insight-nya setelah kita mengetahui dari data-data yang dimiliki oleh Indomie ini, toko Indomie. Yang pertama, kita bisa lihat dari jumlah pelanggan hariannya, seperti itu. Jadi kita memang perlu melakukan yang pertama, karena kita sudah menemukan masalahnya, kita perlu mengambil datanya dan kita coba untuk mengevaluasi datanya, yaitu membuat grafik dan lain sebagainya. Ketika grafik itu sudah dibentuk, barulah kita bisa mengambil insight. Dan ini adalah insight yang sudah didapati, begitu ya. Yang pertama, jumlah pelanggan hariannya itu ternyata turun. Oleh karena itu, adanya penurunan di 6 bulan terakhir, seperti itu. Kemudian rata-rata transaksi per pelanggannya juga turun, yang sebelumnya sekitar $30 kemudian menjadi $10 per pelanggan. Atau sekitar dari 300.000 tiba-tiba jadi 100.000, seperti itu. Kemudian penjualan produk yang turun itu adalah alat tulis kantor, seperti itu misalnya, sekitar 15%.
Nah, kemudian penurunan terbesarnya itu terjadi di cabang-cabang yang dekat dengan supermarket besar, gitu misalnya. Karena memang ini adalah perusahaan minimarket yang di mana sebetulnya tidak terlalu ramai, isi tokonya nggak selengkap dari supermarket seperti itu. Ya, itu dia adalah case dari Setia tadi, Indomie tadi, begitu ya. Dan sekarang kita bisa lihat dari pemanfaatannya juga. Jadi sebelumnya memang Setia ini juga pada saat melakukan riset, sudah mendapatkan solusi-solusi baru. Dan ternyata di beberapa perusahaan di Indonesia, yaitu Gojek dan Wardah, begitu ya. Ternyata Gojek dan Wardah itu juga sudah memanfaatkan data analytics. Jadi sebelum Setia mulai mendapatkan solusi-solusi itu juga melakukan riset. Riset yang pertama, Gojek ternyata melakukan data analytics untuk mengoptimasikan harga dan rute driver. Apabila driver dekat dengan kelurahan atau masih dalam range 1 atau 2 kilo, itu akan mendapatkan customer atau pelanggan yang dekat juga, seperti itu. Kemudian Wardah. Nah, Wardah ini menggunakan AI. AI-nya itu apa yang digunakan oleh Wardah begitu ya? Ternyata menggunakan virtual try-on. Jadi ketika kita ingin mendapatkan shades bagi perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan lipstick yang cocok dengan kulit wajah, kulit muka, dan kulit kita, undertone kita sebagai contoh bagi wanita-wanita, akan bisa menggunakan augmented reality. Jadi Wardah memberikan sarana tersebut. Dan ternyata memang hal ini menaikkan traffic situsnya, begitu ya. Jadi Wardah akhirnya menggunakan data, memikirkan bagaimana cara menaikkan traffic, begitu ya. Yaitu membuat virtual try-on. Jadi kita ketika ingin mencari warna lipstick atau mencari warna blush on yang ada di pipi, itu cocok dengan kita. Yang mana yang lebih cocok dengan wajah kita, begitu ya. Dan kalau Gojek, agar customer tidak terlalu lama menunggu drivernya, seperti itu. Nah, sekarang Setia harus berpikir juga sebetulnya. Setia berpikir, berarti sebetulnya data analytics bisa. Dan solusi yang tadi sudah dibawa oleh Setia sebelumnya, ini ternyata bisa digunakan. Ini insight yang baru diambil dari data dan kita perlu mengetahui keputusan apa yang kita ambil. Misalkan kita pindahkan cabangnya, kemudian kita juga bisa menambah promosi dan lain sebagainya. Nanti akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Oke. Tapi meskipun Setia sudah coba untuk membuat kesimpulan, Setia ingin mengetahui juga sebetulnya bagaimana step-step yang dilakukan oleh Setia, begitu ya. Yang pertama adalah mengidentifikasikan masalahnya. Karena tadi sudah tahu ya, berarti Setia itu ada masalah dalam 5 tahun terakhir, tiba-tiba tokonya sepi. Itu adalah sebuah masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan datanya. Sudah mendapatkan data-data dari POS, biasanya point of sales. Kalau misalkan Mas Mbak atau rekan-rekan pernah ada di kafe atau pernah duduk di restoran, kemudian restorannya menyediakan barcode dan kita bisa pesan lewat handphone, lalu langsung diantar ke meja kita. Nah, itu adalah salah satu POS yang kita gunakan. Tapi kalau misalkan di meja kasir juga dia memiliki POS atau mesin kasir gitu ya, kita bisa sebut, mengumpulkan data dari POS tadi. Kemudian kita coba menganalisis datanya. Karena sudah ada datanya tadi, Setia juga sudah memiliki data, kemudian Setia mulai menganalisis, melihat trennya seperti apa. Ternyata dari 6 bulan terakhir turun 25%. Nah, itu juga perlu menggunakan tools data terkait, seperti halnya Power BI dan lain-lain. Nanti saya coba bahas lebih dalam. Kemudian membuat dashboard. Begitu ya. Yang pertama kita, karena sebelumnya menganalisis data dengan sederhana menggunakan diagram-diagram, kemudian kita coba untuk
membuat dashboardnya seperti itu untuk memantau secara langsung atau real time. Jadi Setia juga bisa melihat bagaimana penjualan harian seperti itu. Kemudian pengambilan keputusan. Agar apa? Agar ketika Setia ingin membuat strategi, ingin mendapatkan inisiatif baru akan lebih mudah karena ketika sudah punya dashboardnya atau sudah memiliki insight atau keputusan itu akan jauh lebih mudah ketika ada Pagi dashboard. Mas Niko, pagi Mas Niko. Oke, ya. Oke, belum ada ya mahasiswanya ya? Halo, ya. Oke, ya. Ya kita lanjut gitu ya. Jadi ada tips sebetulnya ketika kita ingin melakukan sebuah analisis. Yang pertama adalah kita perlu melihat grafik yang benar. Jadi sebetulnya Mas Mbak sekalian, ketika kita ingin melihat sebuah atau kita ingin melihat sebuah analisis, kita ingin membuat sebuah analisis, kita perlu melihat chart atau kita perlu melihat diagram yang memang seharusnya kita buat. Semisal kita ingin membandingkan, misal kita ingin membandingkan beberapa item dari mulai alat tulis kantor dengan makanan beku misalkan. Nah, kita perlu pakai column chart seperti itu. Karena kita ada beberapa diagram. Kita ada beberapa item yang perlu kita lihat insights-nya. Kita bisa menggunakan column chart seperti itu. Misalkan kita juga ingin melihat komposisi dari misalnya kita sebagai contoh lagi ada di toko, kemudian kita ingin melihat proporsi dari setiap gitu ya. Kita ingin melihat proporsi dari setiap subkategori dari ATK. Misalkan sebagai contoh ada pensil, ada pulpen, ada penghapus. Nah, kita bisa menggunakan pie chart, kita bisa melihat proporsi apa, atau kita bisa melihat kira-kira berapa persen di setiap subkategori yang kita miliki, seperti itu. Yang kita miliki apa? Yang dari penjualan tadi, seperti itu. Jadi itulah beberapa contoh begitu ya. Jadi ketika kita ingin memilih chart atau ingin memilih analisis, kita perlu tahu dulu kira-kira diagram apa yang cocok untuk kita buat seperti itu. Jangan sampai nanti adanya misinterpretasi seperti itu. Oke, selanjutnya adanya memaksimalkan data ink ratio. Jadi data ink ratio ini apa? Begitu. Jadi kita ingin mengurangi warna dalam diagram kita. Jadi ini adalah diagram batang. Diagram batangnya ini adalah top 5 countries by populations. Jadi kita bisa lihat populasi dari setiap negara, 5 top 5 yang paling banyak. Yang pertama adalah China, India, US, Indonesia, dan Pakistan. Oke, ternyata kalau misalkan kita pakai warna yang cukup banyak, yang warna-warni, ini akan membuat kita kesulitan pada saat kita ingin melihat, warna-warni begitu ya. Jadi apa tujuan kita ingin menggunakan chart warna-warni ini? Karena memang tidak ada tujuannya, lebih baik kita gunakan satu warna saja, seperti itu. Namun, kita coba untuk urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil supaya kita bisa tahu tujuan dari chart yang kita ingin gunakan itu seperti apa. Selanjutnya adalah kita perlu hindari junk chart atau chart yang adanya tambahan-tambahan hiasan. Misalkan seperti halnya ada di sini, background-nya warna hijau, lalu ada polanya, ada pattern-nya, titik-titik. Kemudian di sini ada, kemudian setiap chartnya ada garis-garis warna merah hitam, yang dimana sebetulnya tidak ada
tujuannya seperti itu. Jadi memang kita perlu menghindari chart atau diagram-diagram yang saat ini kita buat, yang akan kita buat seperti itu. Ini adalah tips bagaimana cara kita ingin memulai membuat suatu grafik seperti itu. Oke. Lalu tools apa yang digunakan? Yang biasa kita gunakan itu apa saja begitu ya? Yang pertama, yang paling sederhana, yaitu Excel. Saya masih ingat waktu saya masih duduk di sekolah dasar, saya diajarkan untuk mengisi tabel di Excel. Pada saat saya di sekolah dasar di SD, saya diminta untuk mengisi kotak-kotak atau sel yang ada di Excel. Kemudian pada saat itu saya perlu juga melihat kira-kira di dalam Excel tersebut bisakah dijumlahkan seperti itu pada saat saya di bangku sekolah. Itu adalah hal yang paling sederhana. Kita perlu mengetahui bagaimana cara Excel bekerja atau Google Sheets. Kalau misalkan sekarang ngerasa Excel tuh bayar Mbak gitu. Nah, kita bisa menggunakan Google Sheets yang memang gratis seperti itu. Yang dimana fungsi-fungsi yang dimiliki Google Sheets kurang lebih sama dengan Excel seperti itu. Nah, selanjutnya juga Google Sheets bisa juga gitu ya. Google Sheets itu bisa online. Jadi kita bisa berbagi kepada teman-teman kita dan langsung online. Tapi Excel juga bisa. Jadi waktu pas saya berkuliah, Excel saya juga bisa bareng-bareng ngerjainnya seperti itu. Jadi itu adalah tools yang paling dasar yang bisa kita gunakan, Excel dan Google Sheets, yang dimana di dalamnya adanya pivot, kemudian bisa langsung membuat chart seperti itu. Kemudian ada juga yang merupakan BI tools atau Business Intelligence tools yang biasa kita sebut, yaitu Power BI yang dimiliki oleh Microsoft, kemudian adanya Tableau, kemudian Looker yaitu yang dimiliki oleh Google. Nah, kalau Tableau bilang sekarang Tableau bayar begitu ya. Namun tadi saya sudah lihat dari teman-teman mahasiswa. Nah, kalau misalkan masih belum mengetahui, jadi Tableau itu kan aslinya bayar begitu ya. Tapi Tableau itu bisa for student. Jadi Tableau memberikan akses kepada mahasiswa untuk belajar di Tableau dan mendapatkan free access begitu. Jadi seperti mendapatkan akses kepada Tableau yang berbayar namun free karena Tableau yang menggunakan Tableau tersebut adalah mahasiswa. Seperti itu. Namun bagi Mas Mbak pekerja yang ingin belajar Tableau juga bisa menggunakan Tableau Public. Namun untuk Tableau Public sayangnya belum bisa, kebetulan Tableau Public ini akan langsung publish ke website Tableau begitu. Kalau misalkan mahasiswa masih bisa menggunakan Tableau yang seperti berbayar tapi gratis untuk mahasiswa. Lalu untuk yang mahasiswa juga untuk Tableau itu bisa mengajukan pakai surat. Jadi kita biasa waktu itu saya waktu pas berkuliah saya coba minta kepada tempat akademis saya coba minta aksesnya seperti itu. Jadi ini adalah hal yang bisa digunakan Mas Mbak sekalian atau teman-teman mahasiswa apabila ingin membuat dashboard seperti itu ya. BI tools atau dashboard bisa menggunakan Looker, Tableau, dan Power BI. Selanjutnya yang terakhir yaitu Google BigQuery. Jadi Google BigQuery itu apa? Begitu ya. Google BigQuery adalah sebuah tools yang dimana kita bisa belajar membuat query atau membuat SQL seperti itu ya. Jadi apabila teman-teman ingin belajar query, ingin menjadi data analytics, ingin menjadi tim data seperti itu, atau mungkin ingin belajar tentang data, silahkan belajar query di Google BigQuery karena masih gratis seperti itu.
Oke. Ini adalah contoh, saya coba cepat saja untuk membahas hal ini. Yang pertama, contoh yang pertama tentang survei begitu ya. Jadi bagian ini dimaksudkan untuk menggambarkan minat dalam kelas sains begitu ya. Sebelum dan sesudahnya terpenuhi program summer learning program yang diusulkan oleh seorang guru. Nah, pada saat kita lihat, karena memang kita ingin membandingkan dari kedua kategori tadi, sebelum dan sesudah, kita bisa menggunakan pie chart seperti itu ya. Kita dari pie chart kita ubah menjadi bar chart seperti itu. Yang dimana, jadi kita bisa lihat sebelum program orang-orang atau children hanya ngerasa oke saja, biasa-biasa aja tentang sains. Ternyata pada setelah program di 38% itu, children itu lebih excited tentang program summer tadi, seperti itu. Oke, nah ini boleh ya Mas Mbak ya, jawab sesingkat mungkin. Ada berapa angka 3 pada deret berikut? Silahkan. Ada berapa angka 3? Jadi silakan taruh di chat box ya Mas Mbak ya. Ada 6, oke, 6. 5, oke, 6. Oke, terima kasih ya Mas Mbak ya. Oke. Oke, ya. Saat kita lihat di sini ternyata benar, ada 6. Tapi lebih mudah yang kiri atau yang kanan ya? Yang apabila kita coba tebalkan angka 3-nya, daripada kita perlu mencari dari kiri ke kanan, kemudian dan seterusnya, seperti itu. Menurut Mas Mbak lebih enak yang ditebalin, diganti warnanya menjadi hitam atau as is aja, sama seperti yang sebelumnya? Oke, ditebali ya. Oke. Selanjutnya ini juga ada berapa kalori pada bacon? Ada berapa banyak kalori pada bacon? Sekitar 500 berapa nih? 500 ya, 500 plus ya. Kita sulit ya ketika kita bilang berapa kalorinya. Oke. Namun apabila kita ubah menjadi seperti ini, ada french fries, potato chips, ada bacon, kemudian baconnya dikasih warna merah seperti itu. Ada pizza, ada chili dogs, kita lebih mudah karena adanya label. Ada 533 kalori pada bacon per 100 gram. Oke, selanjutnya mari kita kembali lihat di kasusnya Setia. Jadi yang pertama adalah apa yang bisa dilakukan oleh Indomie? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasikan peluang baru. Kita bisa menggunakan customer segmentation, kita bisa mengelompokkan customer kita menggunakan marketing mix model. Kalau misalkan Mas Mbak ingin mengetahui lebih dalam, itu bisa mencari 4P atau 7P yang dimana kita bisa mensegmentasikan customer kita menjadi lebih mudah karena ada price dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada efisiensi operasional. Karena kita mulai nih mengoptimasi laporan penjualan, membuat dashboard seperti itu. Kemudian kita lihat laporan hariannya itu sudah otomatis, jadi semua karyawan yang ada di dalam atau kasir yang ada di sana tidak perlu membuat rekap lagi, seperti itu. Kemudian kita juga bisa pemantauan KPI secara real time. Jadi kita bisa melihat di Indomie ini apakah targetnya sudah mencapai atau belum. Seperti itu. Menggunakan apa? Bisa juga menggunakan dashboard. Nah, kesimpulannya adalah sebelumnya toko Indomie menggunakan keputusan berbasis intuisi. Oh sepi nih, kenapa ya sepi? Oh iya karena memang sekarang belum gajian. Nah itu kalau misalkan belum ada datanya kita perlu sekali untuk menggunakan atau memberikan sebuah keputusan baru. Atau kita perlu mencari datanya terlebih dahulu. Kemudian setelahnya ketika sudah mulai mengimplementasikan data yang pertama,
penjualan bisa naik 30% dalam 3 bulan, kemudian strategi harganya dan stoknya lebih akurat, kemudian dapat memprediksi tren pelanggan lebih baik, dan seterusnya. Oke. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, begitu ya. Kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya adalah analisis bukan lagi jadi pilihan, tapi kebutuhan untuk menaikkan keuntungan dari dalam sebuah bisnis. Oke, jadi memang kita kalau misalkan ingin membuat sebuah keputusan bisnis, kita ingin coba menawarkan sebuah inisiatif baru, kita bisa menggunakan data. Jadi itu adalah sebuah keputusan kita agar kita memiliki opini atau sebuah ide kita itu lebih kuat. Kuat apanya? Kuat dari dalam sisi pertama kita bisa lihat ternyata ketika kita membuat sebuah analisis, orang lebih percaya kepada kita, walaupun memang misal kita belum ada di posisi yang tinggi, belum di level manager, belum di level senior manager, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah next step, langkah lanjutannya. Pertama, mulai eksplorasi datanya. Jadi mas-mbak sekalian, yang pertama yang bisa dilakukan, coba mulai mengeksplorasi data dan BI tools-nya. Belajar dulu itu nggak masalah. Kemudian terapkan analisis sederhana dari data yang ada. Sudah mulai belajar, kemudian sudah lihat datanya seperti apa dari bisnis, atau bisa juga bagi teman-teman mahasiswa lihat dari Kaggle. Dan selanjutnya adalah melakukan data-driven mindset. Data-driven mindset, yang dimana ketika kita ingin menerapkan suatu analisis, ketika kita ingin menerapkan sebuah keputusan-keputusan baru gitu ya, kita bisa menggunakan data. Jadi kita bisa menggunakan sebuah keputusan berbasis data. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan. Seperti itu ya, Mas Mbak. Saya akan kembalikan kepada Mbak Olive. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Afifa atas pemaparan materinya. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, untuk waktunya sekarang adalah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan sekalian, saya persilakan untuk tanya di kolom chat Zoom. Untuk waktunya, rekan-rekan sekalian akan memiliki waktu selama 25 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi harapannya dari rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait pemateri pada kali ini dan juga isi materinya gitu ya, saya persilakan untuk rekan-rekan dapat langsung tanya di kolom chat Zoom. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan sekalian untuk tanya di kolom chat Zoom, saya izin untuk merangkum materi pada kali ini yang telah dibawakan oleh Kak Afifa sebagai berikut. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa business intelligence dan juga analytics adalah sangat penting, yang merupakan sebuah alat untuk mengambil sebuah keputusan untuk mempermudah bisnis dalam mengambil keuntungan, dan juga di business analytics dan business intelligence dan juga analytics ini merupakan memiliki 3 jenis. Yang pertama ada descriptive analytics, predictive analytics, dan juga perspektif analytics. Dan tadi yang telah disampaikan oleh Kak Afifa juga ya, kita telah mengetahui tools-tools apa untuk menganalisa dan juga bagaimana tahapannya. Kita telah mengetahui banyak, jadi harapannya dapat diimplementasikan, dan juga di akhir materi Kak Afifa memberikan apa ya, quote gitu ya untuk rekan-rekan sekalian, bahwa analisa ini merupakan sebuah keharusan untuk sebuah bisnis mengambil sebuah keuntungan, seperti itu. Baik, ini untuk penanya pertama ada dari Ibu Suryani Halim, merupakan COO dari Narasio Data. Bu Suryani, saya silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih ya. Ini sambil nunggu aja sih. Saya
ingin tadi melihat dari toko Indomie tadi ada di kesimpulan akhir afternya, efeknya setelah menggunakan BI mungkin ya, itu ada kenaikan 30% kalau nggak salah ya di layarnya bilangnya. Kenaikan 30%. Nah, jadi pertanyaan saya pada saat hasil dari intelligence tadi dilakukan, itu sampai ke penjualan meningkat 30%, eh, produk apa yang naik 30%, penjualan 30% itu? Apakah ada prediksi dari hasil data yang kemudian diterapkan dengan keputusan? Nah, itu eh, geserannya nggak kelihatan gitu. Mungkin begitu ya. Saya pengen tahu aja. Dan tadi yang katanya dekat supermarket besar, apa yang dilakukan kalau udah investasi satu tempat gitu kan susah ya bergeraknya gitu ya. Monggo Bu Sita. Oke, terima kasih Mbak Suryani ya. Oke, jadi sebetulnya kalau misalkan kita balik lagi dengan masalah yang terjadi begitu ya, ternyata Indomie yang pertama em, tokonya ternyata tokonya dekat dengan supermarket, kemudian tadi ATK turun seperti itu. Nah, bagaimana caranya akhirnya dari Indomie ini menaikkan penjualannya begitu ya. Yang pertama kita bisa menggunakan yaitu kita bisa menggunakan prediksi begitu ya. Tapi kalau misalkan kita balik lagi ke business intelligence, yang pertama karena kita sudah mulai melihat eh, insight-insight apa saja yang memang ada di data kita begitu ya. Yang pertama ternyata analisis yang kita sudah kita miliki eh datanya itu sudah otomatis, laporan penjualan ini sudah otomatis. Jadi ketika Setia ingin melakukan sebuah kesimpulan baru, ingin menarik kesimpulan baru, itu akan lebih mudah. Jadi karena sudah ada otomatisasi tadi, tapi memang ada analisis lanjutannya yaitu kita perlu membuat pengelompokan customer. Jadi kita perlu juga membuat campaign-campaign baru atau kampanye serta promosi baru. Karena sebelumnya memang kita lihat ternyata ATK-nya rendah. Dan kita coba untuk benchmark, untuk melihat dari sisi perusahaan lain, perusahaan market supermarket kita yang sebelah tadi, kita perlu lihat juga, kita perlu survei. Oh, ternyata ada yang namanya ternyata di sana di perusahaan itu ada promosi besar-besaran seperti itu. Jadi kita coba untuk membuat kampanye baru seperti itu. Dari mulai kita lihat otomasinya seperti apa, otomasi dari proses penjualan tadi, kemudian kita juga perlu melakukan benchmarking. Kita juga bisa melakukan survei sederhana yang akhirnya penjualan kita naik secara signifikan seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan ya. Jadi mulai promosi, kemudian kita juga bisa melakukan analisis atau survei begitu. Bisa juga dari internal perusahaan seperti itu. Jadi atau kita menggunakan perusahaan lain untuk melakukan survei, melakukan insight-insight baru itu sangat diperbolehkan gitu. Jadi itu adalah beberapa cara dan untuk transisinya akhirnya bisa ternyata naik 30% begitu ya. Dan kategorinya kategori apa begitu. Ternyata di sini emang ada food and beverage. Food and beverage ini adanya permintaan dari pelanggan yang karena di supermarket yang sebelumnya memang kita tahu supermarket ada ayam yang broiler, kemudian ada juga ikan dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga bisa nih lakukan untuk melakukan hal yang sama begitu. Meskipun kita nggak punya ayam broiler yang memang dijual di supermarket, kita bisa memberikan value yang lain begitu. Misalkan kita bisa memberikan penjualan nugget. Jadi emang ada penambahan dari kategori yang kita buat gitu. Kurang lebih ya. Iya. Baik, terima kasih ya Bu Hanifah. Jadi sebenarnya penerapan hal-hal yang perlu dilakukan itu merupakan satu set ya. Jadi Ya. nggak cuma dari datanya, kemudian analisa perlu juga ngelihat kesananya ada apa,
kebandingan total penjualan naik 30% itu juga dilihat dulu gitu ya, apa yang naik dan karena apa. Nah, itu terus-menerus kali ya kalau dalam satu bisnis. Ya, betul, betul, Mbak Suryani setuju. Karena memang kalau misalkan bisnis nggak terus-menerus, kita mungkin akan ketinggalan begitu ya, Mbak Betul, Suryani. betul, betul. Itu aja. Jadi teman-teman peserta nih, mungkin insight-nya adalah apabila udah dapat skill-nya, tentu harus terus-menerus ya, Ya. diasah ya, agar sesuai zaman gitu. Nah, agar kita juga eh, jangan ngeliat awalnya doang, tapi kemudian akhirnya buntutnya ternyata buntutnya itu hasilnya dari mana gitu istilahnya itu yang mesti ditekuni oleh masing-masing gitu ya yang ingin berusaha meningkatkan penjualan. Oke, terima kasih ya Bu Afifah ya. Thank you. Saya kembalikan ke MC. Baik, Oke. terima kasih Bu Suryani, Kak Afifa untuk interaksi tanya jawabnya gitu ya. Untuk yang selanjutnya sudah ada yang bertanya di kolom chat Zoom. Saya izin untuk membantu bertanya. Di sini ada Kak Rida dan juga Kak Mario. Mungkin untuk pertanyaannya ini kurang lebih sama gitu ya. Terkait yang tidak punya basic coding dan juga untuk pemula, toolsnya baiknya memakai analisa apa? Tools untuk digunakan menganalisa data. Mungkin dari Kak Afifa dapat dijawab. Oke, terima kasih Kak Olive. Ya, jadi memang untuk Mario dan Rido ya. Oke, Mario dan Rido dan Ayu ya, Mbak Ayu. Oke. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman atau Mas Mbak yang merasa saya belum bisa menggunakan coding gitu. Nah, tadi saya sudah coba untuk memberitahu juga nih kalau misalkan Mas Mbak memang nggak ada kemampuan untuk melakukan coding, bisa melakukan di Excel yang pertama. Itu ada tools yang paling dasar yang perlu Mas Mbak itu bisa dulu. Jadi sebetulnya ini menarik karena waktu saya berkuliah, itu balik lagi waktu pas saya berkuliah, saya juga baru tahu bahwa Excel ini sangat luas. Penggunaan Excel ini luas. Dari mulai yang sebelumnya saya bahkan masih belum tahu mengenai bagaimana caranya formula-formula Excel tadi. Misalkan seperti VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, dan seterusnya. Itu adalah ternyata banyak hal yang bisa kita pelajari terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan sebelum belajar menuju ke BigQuery begitu, karena memang BigQuery cukup rumit karena ada beberapa sintaks-sintaks. Nah, kita coba untuk menggunakan Excel dulu yang pertama. Kemudian ketika kita sudah bisa menggunakan Excel, kita coba belajar untuk membersihkan data pakai Excel dulu, seperti itu. Nanti ketika ingin membuat sebuah dashboard, baru itu adalah tingkat lanjutan. Ketika kita sudah memahami tentang grafik, kemudian tujuan kita membuat dashboard itu apa, seperti itu. Oke, ini ada selanjutnya ya. Oh, maksudnya kalau di luar Excel, Kak, karena ini terkait dengan volume data yang banyak banget. Oke, untuk big data. Sejauh ini yang saya pakai untuk data yang sangat luar biasa besar, itu malah perlu di-query. Kenapa? Karena itu akan mengurangi jumlah mengurangi compute kita bekerja sebetulnya. Karena ketika datanya besar, itu akan sulit nih ketika kita buka laptop kita nggak akan mampu buat buka. Jadi sebagai saran, boleh banget buat belajar BigQuery karena BigQuery itu bukan coding, karena BigQuery itu adalah sebuah bahasa yang mirip dengan Excel sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan fungsi Excel if, nah sebetulnya di BigQuery itu sama kurang lebih gitu. Jadi kalau misalkan untuk volume besar, silakan nge-query, silakan belajar Mas Mbak.
Karena itu juga termasuk hal yang mendasar yang bisa kita gunakan. Karena kalau misalkan tadi saya bilang cleaning datanya pakai Python gitu, itu akan cukup berat gitu. Karena memang saya pun masih terus belajar menggunakan Excel dari saya berkuliah sampai hari ini. Saya masih belajar terus menggunakan Python. Sebagai saran, silakan menggunakan BigQuery untuk belajar di awal. Karena balik lagi sebetulnya nggak hanya teman-teman data saja yang akhirnya sekarang sudah bisa query, bahkan teman-teman yang dari partnership, kemudian teman-teman yang dari tim marketing dan lain sebagainya sudah bisa nge-query, sudah bisa membuat query karena memang query itu adalah pengembangan dari Excel. Jadi Excel itu lebih karena UI-nya ya, kita bisa bilang UI-nya lebih mudah. Nah, kita bisa menggunakan Power Query atau BigQuery tadi. Seperti itu. Kalau misalkan volumenya sangat luar biasa besar ya. Gitu. Ya, sama-sama. Dari rekan-rekan sekalian mungkin ada yang ingin langsung tanya jawab sama Mbak Afifah. Rekan-rekan sekalian bisa langsung resen untuk langsung berinteraksi gitu ya untuk jalur fast track tanya. Jadi bisa didahulukan. Silakan dari rekan-rekan mungkin ada yang resen. Saya persilakan untuk langsung tanya. Oke, mungkin sambil menunggu rekan-rekan sekalian bisa langsung masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya izin untuk membantu membacakan ya, Mbak Afifah. Di sini untuk pertanyaan yang selanjutnya ada dari Kak Akmal Sarif Ramadan. Kak mau tanya tentang pemanfaatan dari pemantauan KPI atau Key Performance Indicator secara real time itu digunakan untuk apa? Silakan Kak Afifah. Oke, ini juga hal yang menarik karena memang di beberapa perusahaan kita pasti setiap tahun ya. Terima kasih ya Mas Akmal ya. Ini pertanyaannya menarik nih. Karena memang KPI itu adalah suatu indikator penilaian untuk kita para pekerja untuk mendapatkan bonus sebagai contoh ya. Ingin mendapatkan promosi, kemudian ingin mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Nah, digunakannya untuk apa? Yang pertama, target bulanan kita apakah bisa tercapai atau tidak? Apakah mumpuni? Misalkan targetnya ada di 1 miliar per bulan. Kalau misalkan kita lihat per minggunya, misalkan hanya 100 juta. Itu kan nggak masuk akal ya. Nah, misalkan di minggu pertama, ternyata pemasukan kita hanya 100 juta. Berarti kita masih perlu 900 juta lagi untuk mencapai 1 miliar dalam 3 minggu. Yang dimana setiap minggunya kita harus mendapatkan 300 juta per minggu gitu ya. Nah itu karena sebelumnya hanya 100 juta di minggu pertama, apakah mampu di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat itu akan sampai ke target kita. Nah, ini gunanya KPI indikator secara real time atau biasanya kita gunakan dashboard begitu ya. Agar apa? Agar ketika ternyata di minggu pertama adanya sebuah penurunan gitu ya, yang biasanya dalam minggu pertama kita bisa mencapai 300 juta atau 400 juta, ternyata hanya 100 juta. Nah, kita bisa mencari insight atau inisiatif baru yang dilakukan untuk di minggu kedua agar kita bisa mendapatkan insight baru tadi. Kita bisa melakukan atau kita bisa mengambil keputusan baru atau inisiatif baru yang urgent atau immediate yang secara langsung agar kita dapat mencapai apa? Mencapai target yang kita sudah gunakan di awal seperti itu. Jadi memang sebetulnya yang saya singgung tadi terkait KPI yang akhirnya ada 100 juta, targetnya 1 miliar, ini adalah use case di beberapa perusahaan, bahkan cukup banyak perusahaan yang pasti menggunakan ini. Cukup banyak perusahaan yang menggunakan pemantauan KPI ini agar kita bisa mencapai target di bulan tersebut. Yang pertama, selain agar
perusahaannya tetap terus berkembang. Yang kedua, kita akan terus aman dari yang saat ini terjadi ya, misalnya badai-badai dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Akmal. Semoga menjawab ya. Saya izin ikut menambahkan ya. Ya, silakan, Mbak. Dari narasio biasanya kita juga menggunakan tuh yang tadi dibilang Bu Afifah ya, kita pakai balance scorecard sampai kita sambungkan ke KPI sampai ke outcome-nya gitu ya. Jadi outcome tuh istilahnya adalah hasil karena kalau dibilang KPI itu kadang-kadang kalimatnya ngambang gitu ya. Mengerjakan apa gitu kan, kemudian ngukurnya gimana gitu kan ya. Kemudian hasilnya apa dan hasilnya pun apa nunggu 1 tahun baru bisa direview gitu kan ya. Makanya kemudian kalau di narasi diterapkan Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Nah, buat teman-teman sebenarnya narasio juga sesuai dengan visi misinya ya gitu ya. Membantu perusahaan-perusahaan atau SMI lah gitu ya, UMKM untuk mengakselerasi transformasi pemahaman data nih gitu ya. Jadi kami juga menawarkan data training analitik gitu ya. Eh, Juga ada consulting, tapi biasanya kalau untuk B2B harus dimulai dari training dulu. Kalau cuma 1-2 orang yang memahami tentang data analitik di perusahaan, tentu saja komunikasinya jadi janggal nih, kayak putus-putus. Jadi bagian marketingnya beda dengan bagian produksinya gitu ya, kemudian bagian finance-nya. Nah, ini harus ada kesinambungan komunikasi. Nah, oleh karena itulah izinkan saya nih ya menawarkan pada teman-teman apabila ada perusahaan yang melihat kepentingan untuk transformasi data segera di perusahaan saudara-saudara Bapak dan Ibu gitu ya. Monggo hubungi ya. Ini ada di sini ada Bu Olivia ya. Mbak Olivia ini nanti akan memberikan nomor kontak ya, Mbak Olivia di chat aja gitu ya, agar dapat dihubungi apabila ada keinginan untuk komunikasi lebih lanjut, menanyakan bagaimana sih caranya gitu ya, agar dapat mentransformasi keahlian data analitik itu untuk semua bagian di perusahaan saya. Karena istilahnya kalau kapal tidak bersatu, itu yang satu pengen ke barat, yang satu pengen ke timur gitu kan ya. Nah, data ini merupakan language dari kemajuan. Jadi merupakan bahasa pengantar menuju kemajuan. Nah, kami mengharapkan nih teman-teman yang udah ikut seminar ini udah sebenarnya udah mulai nih stepnya. Udah masuk ke step pertama bahwa ingin memahami. Nah, selanjutnya mudah-mudahan mendapatkan waktu nih ya untuk mengikuti training analitik dari Narasio yang kita akan maju bersama-sama agar jangan ada yang ketinggalan gitu. Sayang sekali ya tadi udah dibilang business intelligence, kemudian di bagian kamar sebelah ada tentang government ya, transformasi data oleh pemerintahan. Nah, mari kita sama-sama maju ya, sama-sama memahami bahwa data itu adalah language untuk kemajuan. Semoga dapat dipahami dan jangan sungkan-sungkan ya. Silakan menghubungi Bu Olivia juga, baik di chat maupun kami basisnya di Surabaya, kami juga punya kantor di Jakarta. Nah, kita gather teman-teman di sini dengan satu visi dan misi, kita mau akselerasi Indonesia agar berbahasa data itu menjadi hal yang seperti tangga untuk kemajuan kita bersama. Mungkin begitu ya. Terima kasih ya. Saya kembalikan nih ke eh, Mbak Viva atau Mbak Olive. Monggo. Baik, terima kasih Bu Suryani. Mungkin eh, tadi Bu Suryani sudah mention ya untuk rekan-rekan sekalian mungkin yang ingin tertarik tanya-tanya lebih lanjut terkait narasio data. Nanti rekan-rekan di akhir acara mohon jangan leave dulu gitu ya. Nanti kita akan ada sesi santai tanya jawab terkait narasio data. Jadi mungkin sekarang sudah ada pertanyaan bisa di-keep terlebih dahulu gitu ya untuk rekan-rekan sekalian nanti bisa masuk ke sesi tanya jawab dengan tim narasio data. Baik seperti itu langsung saja untuk pertanyaan yang selanjutnya gitu ya. Saya izin untuk membacakan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Domas Wiladatu ingin bertanya ke Kak Afifa, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan antara 3 platform tadi? Google Data Studio atau Looker, kemudian ada Power BI dan juga Tableau, selain kelebihan dan kekurangan dari segi biaya. Untuk Kak Afifa, saya silakan. Oke, terima kasih ya, Kak Olive ya.
Oke, terima kasih Mas Domas ya. Ini menarik nih. Ada 3 platform ya, ada Google Data Studio atau Looker, kemudian Power BI dan Tableau. Jadi selain dari segi biaya, kalau misalkan menurut saya untuk yang saat ini saya gunakan juga, yang sering saya gunakan adalah Tableau dan Looker. Kalau Looker itu sebetulnya fungsinya untuk reporting. Jadi reporting itu apa? Jadi memang hanya ada di chart atau grafik-grafik sederhana saja gitu Mas. Tapi kalau misalkan Tableau itu biasanya advance begitu. Jadi dan saya ngerasa untuk Tableau sendiri juga kelebihannya dia punya satu. Jadi kalau misalkan kita di Excel, kalau misalkan kita lagi ada di Tableau itu dia bisa memberikan sebuah sebagai contoh ya, jadi di Tableau itu kita bisa belajar untuk publish sebuah dashboardnya. Kalau saya waktu itu jadi ada 2 tipe juga, jadi bisa publish ke staging, kemudian bisa juga publish ke productionnya. Jadi itu ada 2, bisa melakukan tes dan production atau memang sudah konsumsi oleh tim manajemen seperti itu. Dan untuk Tableau itu sendiri kelebihannya chart-nya lebih lengkap sebetulnya dari Google Data Studio seperti itu. Kemudian karena memang di Google Data Studio itu cukup ada limitasi, kurang lebih seperti itu. Kalau di Power BI yang saya tahu itu ada dia bisa melakukan perhitungan-perhitungan secara spesifik. Nah, keuntungannya juga untuk Power BI karena memang secara langsung terkoneksi dengan Microsoft, jadi kita lebih mudah untuk melakukan sebuah analisis ya. Jadi kalau misalkan Google Data Studio dan Power BI memang sudah langsung ke email kita, email Google dan email Microsoft begitu. Tapi kalau misalkan Tableau kita perlu mengkoneksikannya terlebih dahulu. Nah, selain dari itu kurang lebih itu ya. Jadi memang untuk peruntukan tim BI untuk melakukan membuat dashboard secara luas begitu, itu menggunakan Power BI dan Tableau. Tapi untuk Google Data Studio biasanya kita gunakan untuk secara reporting aja. Kurang lebih itu, semoga menjawab ya. Aku kembalikan ke Mbak Olive. Terima kasih. Kak Olive masih mute. Maaf ya. Oke, terima kasih Kak Afifa untuk jawabannya. Dari Kak Domas, apakah ada yang mau ditambahkan atas pertanyaan atau dari respon Kak Afifa mungkin ada yang mau ditanggapi? Saya silakan untuk menulis di kolom chat Zoom. Mungkin sambil menunggu Kak Domas, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada Kak Ayu. Ada pertanyaan untuk Kak Afifa. Kak, izin tanya, ketika sudah berhasil melakukan visualisasi data, bagaimana caranya supaya kita bisa merangkai cerita dari data itu secara utuh? Kira-kira dari pengalaman kakak sendiri, bagaimana Kak? Silakan untuk Kak Afifa, mungkin bisa langsung dijawab, saya silakan. Oke, terima kasih Kak Olive. Ini pertanyaannya terkait bagaimana kita bisa menceritakan visualisasi kita. Oke. Yang pertama, kalau misalkan dari pengalaman saya sendiri itu kita harus tahu dulu tujuan kita ingin membuat dashboard itu apa. Kenapa kita perlu membuat dashboard dan siapa yang kita akan presentasikan. Jadi ini dashboard yang mengkonsumsi itu siapa? Sebagai contoh ya. Kalau misalkan kita analogikan di makanan gitu ya. Misalkan makanan bayi. Makanan bayi kalau dikonsumsi oleh orang dewasanya nggak kenyang gitu ya. Nah, ini balik lagi dengan asumsi tadi atau analogi tadi.
bahwa ketika kita ingin merangkai sebuah cerita, kita harus tahu dulu tujuan dan siapa yang akan kita bagikan atau siapa yang akan mengonsumsi dashboard yang kita miliki. Nah, kalau misalkan untuk menceritakan, saya biasanya menggunakan metode dari umum ke khusus. Sebenarnya ini adalah metode yang diberikan oleh guru saya pada saat saya sekolah. Ketika saya ingin membuat sebuah cerita, saya perlu memberikan informasi dari umum ke khusus terlebih dahulu agar pembaca atau pendengar itu lebih mengerti apa yang saya akan sampaikan, seperti itu. Nah, itu yang saya tekankan dari awal. Saya pasti kalau misalkan ingin membuat visualisasi data, selain saya harus tahu siapa yang akan mengonsumsi visualisasi saya, kemudian chart-chart apa yang harus saya gunakan, tujuan saya apa saja. Nah, itu saya biasa menggunakan dari umum ke khusus. Saya akan membayangkan bahwa saya akan menjadi audiens yang membaca dashboard itu, yang ketika 1 bulan lagi saya baca dashboard itu, saya bisa mengerti jalan cerita dari dashboard itu. Jadi pastikan juga kita sebagai pembuat atau kita sebagai owner, kita harus tahu juga tujuannya apa, kita perlu tahu juga bahwa kegunaan ini tuh apa. Jadi ketika kita sudah tahu kerangka itu, ketika kita menyampaikan sebuah cerita, itu akan lebih mudah gitu, Mbak Ayu. Jadi itu yang dari dulu saya pasti gunakan ya. Jadi pasti saya gunakan dari umum ke khusus. Misalkan contoh ya, ini adalah sebagai contoh aja. Yang pertama, biasa di dashboard itu ada judulnya. Jangan sampai judul dashboard itu kita buat asal-asalan. Misalkan sebagai contoh, fix gitu misalkan ya. Fix 2, revisi 3 gitu misalkan ya. Itu kita harus hindari kata-kata itu. Kita harus menggunakan kata-kata yang secara utuh atau secara detail kita juga mengerti apa yang disampaikan dari tulisan itu tadi, atau dashboard yang kita buat tadi, visualisasi yang kita buat. Kemudian biasanya juga saya harus tahu nih audiens saya mengerti tentang data atau tidak. Kalau nggak ngerti tentang data, berarti kita perlu memberikan sebuah yang tadi juga disampaikan oleh Bu Suryani ya. Kalau misalkan seorang tim marketingnya belum mengerti tentang data, tidak tahu pemanfaatan data, itu akan sulit. Jadi biasanya diberikan penyuluhan atau training atau informasi atau sekedar meeting untuk belajar membaca datanya terlebih dahulu. Agar ketika kita untuk presentasi terkait cerita datanya, itu bisa langsung tersampaikan oleh pembaca tadi atau si orang yang mengonsumsi. Baik, terima kasih Kak Afifa atas jawabannya dan juga rekan-rekan sekalian terima kasih banyak atas keaktifannya dalam sesi tanya jawab pada hari ini. Untuk sesi tanya jawab ini saya tutup. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian atas keaktifannya. Ini saya mau menginfokan gitu ya, selain di kegiatan hari ini teman-teman mendapatkan materi, teman-teman juga akan mendapatkan hal yang spesial gitu ya, hadiah dari Narasio Data dan juga untuk kolaborasi Narasio Data dan juga ASEK, teman-teman akan mendapatkan hadiah, tapi ini juga ada syaratnya nih untuk rekan-rekan sekalian gitu ya. Semua ada syaratnya. Seperti itu ya Bu Suryani. Untuk rekan-rekan sekalian, untuk syarat ini adalah untuk 1 orang teman-teman akan mendapatkan hadiah. Gimana caranya gitu ya untuk rekan-rekan sekalian mendapatkan hadiah ini? Jadi ini hadiahnya minta bantuan dari teman-teman untuk cepat-cepat raise hand karena dari tim Narasio Data ini akan meminta testimoni atas kegiatan hari ini. Oke, ini informasinya belum selesai sudah ada yang raise hand gitu ya. Jadi minta testimoni dari kegiatan webinar hari ini. Oke, itu saja info dari aku. Aku bisa langsung mulai dari hitung mundur ya, 3, 2, 1. Silakan siapa yang mau resen, saya persilakan. Oke, ini di
Zoom saya ini ya, di layar saya yang pertama ada Kak Ayu. Silakan Kak Ayu bisa on mic, boleh perkenalkan nih Kak Kak Ayu dari instansi mana dan juga mungkin ada motivasi apa untuk mengikuti kegiatan Narasio Data dan mendapatkan info dari mana. Silakan Kak Ayu. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ayu, saya mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya mendapatkan info dari dosen-dosen dari Institut Teknologi 10 November dan kebetulan kemarin di minggu kemarin juga sudah mengikuti webinarnya dan alhamdulillah hari ini bisa diberi kesempatan untuk join lagi dengan materi yang sangat menarik dari Kak Afifa ya. Tadi saya juga sudah sempat bertanya dan jawabannya sangat keren sekali Kak Afifa dan dari webinar-webinar yang telah diselenggarakan oleh Narasio Data, saya mendapatkan banyak insight sekali gitu Kak Olivia. Karena saya merasa bahwa menjadi mahasiswa ini kan tempatnya eh, belajar sebanyak-banyaknya ya Kak sebelum terjun ke dunia kerja. Jadi dari Kak Afifa tadi saya juga sudah mendengar banyak sekali cerita dari Kak Afifa. Semoga nanti ketika terjun ke dunia kerja saya bisa menjadi seperti Kak Afifa. Baik, terima kasih Kak Ayu untuk perkenalannya. Ternyata Kak Ayu ini sudah mengikuti webinar ini dari pertama gitu ya Kak. Kalau boleh tahu untuk next webinar ini Iya, apakah betul. mengikuti juga Kak? Kalau tidak ada halangan, insya Allah akan ikut juga, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu. Tadi Kak Ayu sudah share ya insight yang didapatkan. Kira-kira nih Kak, aku ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Ayu. Harapan untuk webinar selanjutnya nih Kak, apa yang mungkin bisa Kakak dapatkan yang diharapkan dari webinar hari ini? Sorry, untuk webinar selanjutnya nih Kak, silakan. Baik, Kak. Karena berkaca dari webinar hari ini dan juga sebelumnya itu banyak sekali insight yang bisa saya dapat. Semoga ke depannya juga akan terus memberikan insight-insight yang lebih lagi terkhusus tentang data analytics sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu atas responnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya Kak, dari tim, dari saya. Untuk yang selanjutnya nih Kak, tadi kan kita sudah belajar banyak nih Kak tentang business intelligence dan juga analytics. Kira-kira dari materi hari ini Kak, hal apa yang mungkin langsung bisa Kakak implementasikan gitu? Silakan Kak Ayu. Oh ya Kak, tadi kan kalau dari Kak Afifa sendiri kan sudah bercerita banyak ya Kak tentang bagaimana membuat suatu grafik dan lain sebagainya. Nah itu mungkin di dunia saya yang sekarang, di dunia perkuliahan itu akan sangat berguna ketika nantinya mungkin diberi suatu dataset untuk latihan dan tadi juga saya sempat mencatat mungkin beberapa materi dari Kak Afifa dan itu sepertinya akan sangat membantu gitu Kak di dunia perkuliahan sekarang. Oke, baik. Terima kasih Kak Ayu atas respon yang telah diberikan dan juga testimoni yang telah diberikan untuk kegiatan webinar hari ini dan juga selamat gitu ya untuk hadiah dari tim Narasio Data atas kegiatan webinar hari ini dan dimohon Kak Ayu bisa menghubungi tim Narasio Data. Di sini ada Kak Putri. Mohon bantuannya Kak Putri bisa follow up Kak Ayu ya untuk pengambilan hadiah spesial dari Narasio Data. Seperti itu. Terima kasih banyak Untuk Kak. yang terima kasih banyak juga Kak Ayu. Untuk yang selanjutnya kita akan balik ke main room. Rekan-rekan sekalian, dimohon jangan leave dulu ya karena nanti akan dibagikan juga untuk link absensi untuk rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan sertifikat. Namun sebelum itu, dari tim Narasio Data, apakah bisa dibantu untuk foto bersama di breakout room ini, Kak Putri? Oke, di tempatku ada 3 slide. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian ada di slide kemana. Jadi saya mohon untuk bersedia on cam sejenak gitu ya untuk dokumentasi kami. Nah, mungkin saya mulai di slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, lalu slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin karena breakout room-nya sudah ditutup juga ya Kak Olive. Jadi saya balikan ke Kak Olive. Terima kasih. Baik, terima Kita kasih ketemu Kak lagi di Putri main room. atas bantuannya. Terima Baik, kasih Bu Afifah.
Terima kasih. Terima Very kasih nice. rekan-rekan sekalian.